Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore teman-teman dan para sahabat. Perkenalkan, saya Juargen Cenadrindi dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD dengan NIM 205200069 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata perkuliahan Negara dan Masyarakat Sipil dengan topik pemerintahan tanpa pemerintah, di mana topik yang saya ambil ini yang sudah saya terima selama satu semester pembelajaran. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak sama-sama teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita akan membahas apa yang menjadi judul saya untuk tugas ini, di mana pemerintahan tanpa pemerintah. Yang pertama ada pemerintahan, di mana kalau dilihat secara etimologis, pemerintahan itu adalah hal yang equal atau struktur, fungsi, perbuatan pemerintah mengatur dan mengurus hajat hidup orang banyak, atau yang biasa disebut dengan kepentingan masyarakat atau rakyat. Kemudian yang kedua ada pemerintah, di mana pemerintah adalah organisasi atau kekuasaan yang khas dalam republik yang membebaskan manusia dari absolutisme atau yang biasa disebut dengan raja atau etatisme negara, atau yang biasa disebut dengan pembebasan menggunakan politik. Nah, ketika kita berbicara tentang pemerintahan tanpa pemerintah, ketika kita melihat dari sifat atau ciri yang lebih umum, maka dapat didefinisikan bahwa pemerintahan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Kemudian, pemerintah itu merupakan sebuah organisasi yang memiliki, yang pertama, ada yang disebut dengan pemerintah dari sebuah unit politik. Kemudian yang kedua, kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik. Kemudian yang ketiga, aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. Kemudian yang keempat, kekuasaan untuk membuat perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. Kemudian ketika kita berbicara tentang pemerintahan, ada dua poin penting pemerintahan ketika dia kehilangan subjeknya. Yang pertama, pemerintahan bukan pemerintah. Yang kedua, pemerintahan tanpa pemerintah. Pemerintahan bukan pemerintah. Yang paling konkret itu adalah contohnya kecamatan. Kecamatan merupakan pemerintahan, tapi bukan pemerintah. Artinya camat itu tidak mengambil keputusan politik, tidak mengatur, tetapi hanya mengurus. Camat tidak menyelenggarakan pemerintahan, tetapi melaksanakan pemerintahan atas keputusan pemerintah, yang dari mana ada bupati, wali kota, DPRD daerah, yang merupakan penyelenggara pemerintahan dan mengambil keputusan politik. Nah, kenapa bisa disebut camat tidak mempunyai hak dalam mengambil sebuah keputusan politik? Lebih jelasnya lagi, ketika kita berbicara camat, kita ketahui bersama bahwa seorang camat itu bukan dipilih dari masyarakat, melainkan dia ditunjuk langsung oleh bupati atau wali kota, yang mana camat itu merupakan perpanjangan tangan dari seorang bupati atau wali kota. Yang disebut pemerintah dan pemerintahan ialah di mana
adanya musyawarah atau demokrasi, di mana seorang pemimpin itu dipilih secara bersama. Misalnya kepala desa itu dipilih oleh masyarakat desa, bupati atau wali kota, DPRD, kemudian ada gubernur di tingkat provinsi dan presiden. Kalau itu bisa disebut sebagai pemerintahan dan pemerintah. Mungkin seperti itu saja menurut saya. Terima kasih. Nah, ketika kita berbicara tentang poin yang kedua lagi, di mana tentang pemerintahan tanpa pemerintah, di mana pemerintah memerlukan adanya governance. Tanpa governance, maka adanya tirani yang lemah, di mana pemerintah akan kaku atau mereka hanya sekedar berada di kantor. Pemerintah memiliki banyak wajah, artinya tidak hanya sekedar birokratik tetapi yang demokrasi. Pemerintah yang demokrasi pun dikritik. Kemudian governance, anti politik atau lebih mementingkan aspek atau tata kelola interaksi, atau yang biasa disebut dengan pemerintahan tanpa pemerintah tetap gagal. Nah, artinya pemerintah tanpa pemerintahan juga diserukan oleh para pejuang atau yang biasa disebut dengan pendekar atau mereka para pendukung. Paradigma governance atau tata kelola, kata pemerintah mereka hindari, atau yang biasa disebut dengan hyperactive governance, di mana di situ mengatakan bahwa governance sangat penting bagi pemerintah karena pemerintah tanpa governance hanyalah di kantor atau despot. Kebutuhan akan pemerintahan berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini, di mana sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar bahayanya akan memiliki tingkat pemerintahan yaitu lokal, regional, dan nasional. Sehubungan dengan pengertian pemerintah sangat tergantung pada masing-masing sistem pemerintahan. Yang pertama, ada yang biasa disebut dengan monarki, di mana monarki itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Monarki juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu monas yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Yang kedua ada despotisme, di mana despotisme itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin, yang dimana pemerintahan dipimpin oleh seorang pemimpin saja dan rakyatnya dianggap sebagai seorang hamba. Kemudian yang ketiga ada kediktatoran, di mana kediktatoran ini adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang memiliki kekuasaan, di mana kekuasaan itu penuh atas hak rakyat dan negaranya. Kemudian yang berikutnya ada oligarki, di mana oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau yang memiliki hubungan kekeluargaan. Kemudian yang kelima ada plutokrasi, di mana
itu adalah pemerintahan yang berasal dari khas tertinggi atau kelompok orang-orang yang mempunyai modal atau yang biasa disebut dengan orang-orang kaya. Kemudian yang berikutnya ada demokrasi, di mana demokrasi ini adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan, atau di mana demokrasi dapat bersifat langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dari suatu negara yang menganutnya, di mana sebagai upaya untuk mewujudkan di mana adanya kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negaranya. Kemudian atas dasar negara untuk dijalankan oleh pemerintah negaranya. Kemudian demokrasi juga adalah trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, di mana yang pertama eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang paling lepas atau independen dan berada dalam tingkat yang sejajar antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kesejahteraan dan independensi atau ketiga jenis lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Nah, yang ke-7 ada yang biasa disebut dengan teknokrasi, yaitu teknokrasi yang biasa dikenal dengan sebutan pemerintahan yang dipimpin oleh para elit-elit keagamaan. Terima kasih. Nah, ketika kita berbicara tentang pemerintahan, baik itu pemerintahan tanpa pemerintah dan pemerintahan bukan pemerintah, di sini pemerintahan juga itu mempunyai peran yang sangat penting, di mana dalam kehidupan masyarakat secara umumnya telah mendunia secara signifikan. Kalau dilihat dalam sejarah umat manusia, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan keamanan atau basic security, di mana hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan dalam mengontrol ekonomi nasional, dan secara kekinian menjamin keagamaan kehidupan sosial, di mana sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks atau pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, di mana lebih mendominasi. Kontroversi mengenai betapa besar atau berkuasa dan betapa dominasi pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia. Nah, berkaitan dengan tujuan pemerintahan juga, kalau kita lihat dalam konteks hipernologi, hak-hak manusia juga itu ada hak asasi manusia, di mana melestarikan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi, atau ada yang biasa disebut dengan tiga peran itu, yang dimana yang pertama ada meningkatkan nilai sumber daya yang ada, kemudian dan meningkatkan sumber daya yang ada dan menciptakan atau membentuk sumber daya baru dengan peran atau yang biasa disebut dengan subkultur ekonomi. Yang kedua, di mana mengontrol SKE, memperdayakan dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil atau ditingkatkan dan dibentuk oleh SKE melalui pelayanan kepada pelanggan yang subkultur atau yang biasa disebut dengan kekuasaan SKK. Yang kemudian yang ketiga itu mengontrol SKK oleh peran subkultur atau pelanggan SKP.
Jika tujuan tersebut bisa tercapai, maka pemerintahan atau governance berkoalisi baik atau sehat, good, seperti itu. Kemudian negara Indonesia juga dikenal dengan kekuasaan yang eksekutif atau pemerintah, yudikatif, lembaga peradilan atau Mahkamah Agung, legislatif dan intensif atau pembuat undang-undang dan pengawasnya, yang diperankan oleh DPR atau auditif BPK, dan konsumtif yang mengubah dan menetapkan undang-undang diperankan oleh MPR, serta eksaminatif atau lembaga penguji kebijakan yang diperankan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau kita melihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen yang keempat, fungsi pemerintahan yaitu mewujudkan cita-cita dari negara itu sendiri, yang dimana termasuk dalam pembukaan alinea yang ketiga, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, hal ini bisa diperkuat juga oleh salah satu penulis, yaitu Prawuji Atmo Sudirjo, yang dimana dia mengatakan bahwa tugas pemerintah itu adalah mewujudkan cita-cita negara yang dapat dikelompokkan sebagai berikut, di mana yang pertama ada tugas pemerintah yang meliputi ada yang tugas perundang-undangan atau tugas pemerintahan dalam arti luas. Misalnya yang pertama ada polisi, tugas kepolisian atau tugas pertahanan, tugas peradilan. Kemudian kalau kita lihat yang kedua juga, poin yang kedua dari Prajudi, ada tugas eksekutif, di mana yang meliputi tugas penyelenggaraan dari undang-undang, kemudian tugas penyelenggaraan dari pemerintah yang dilaksanakan oleh badan pemerintah pasif, badan-badan pemerintah umum atau badan-badan pemerintah teknik khusus.